Dipersembahkan oleh, didukung oleh Selamat malam. Industri keuangan syariah dituntut untuk terus beradaptasi sesuai dengan pesatnya perubahan zaman. Selain harus beradaptasi, industri keuangan syariah juga mengemban amanah dalam membangun kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun sejauh mana produk keuangan syariah masih menjadi pilihan bagi masyarakat? Apakah industri keuangan syariah dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan di sektor keuangan? Topik inilah yang akan kita bahas malam ini bersama saya Leonard Samosir. Inilah Economic Challenges Spesial Ramadan bekerjasama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia IAI dalam episode Era Baru Keuangan Syariah. Pemirsa, malam ini telah hadir bersama kita 3 orang narasumber yang akan membicarakan era baru keuangan syariah. Yang pertama adalah anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Friederika Widyasari Dewi. Bu Kiki, selamat malam. Selamat malam Mas Leo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga telah hadir bersama kita Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Arief Hartawan. Pak Arief, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga telah bergabung bersama kita melalui sambungan telekonferensi Zoom, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti. Bu Winnie, selamat malam. Selamat malam Pak Leo, selamat malam Bu Kiki, selamat malam Pak Arief. Malam Bu. Baik, dan untuk membahas tema pada malam ini saya ingin langsung bertanya kepada Ibu Kiki. Bu Kiki, kan kita melihat bahwa memang ekonomi syariah terus berkembang dengan sangat pesat. Dan di era digital seperti sekarang yang sudah diakselerasi karena pandemi, saat orang tidak bisa kemana-mana, itu berkembang dengan pesat. Potret dari industri keuangan syariah di era digital itu sejauh ini seperti apa yang OJK lihat, Bu Kiki? Ya, memang Mas Leo ya, di era saat ini ya, terutama kalau kita lihat dipicu dari mulai pandemi COVID ya, itu memang digitalisasi luar biasa. Dan kita melihat memang manfaatnya juga sangat luar biasa, kita harus akui. Dan itu mengakselerasi berbagai hal dalam kehidupan manusia, termasuk terutama juga di sektor keuangan. Kita lihat bagaimana di sektor jasa keuangan kemudian mengeluarkan berbagai inovasi berbasis digital, baik itu di perbankan, kemudian di industri keuangan non-bank maupun di pasar modal. Kalau dilihat misalnya yang paling fenomenal, pertumbuhan jumlah investor di era pandemi itu karena didorong orang dipaksa untuk digital, online trading, itu meningkat luar biasa sampai dengan sekarang misalnya 10 juta investor. Ini investor pasar modal ya? Iya, wow. Juga di berbagai sektor lainnya. Namun demikian kalau kita lihat ya, digitalisasi selain membawa banyak manfaat untuk masyarakat dan memudahkan dalam kehidupan kita, namun juga kita melihat ada berbagai risiko dengan adanya digitalisasi ini. Kalau kita melihat kerentanan ini ada berbagai faktor ya penyebabnya. Yang pertama adalah kalau kita lihat di sektor keuangan masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan. Apalagi ada gap antara tingkat inklusi yang saat ini sudah mencapai 86% dibandingkan dengan tingkat literasi yang baru mencapai 50%. Artinya gapnya itu sangat tinggi, di mana banyak orang sudah menggunakan produk jasa keuangan tetapi dia belum paham apa produk jasa keuangan yang digunakan. Kemudian yang kedua, ini adalah perilaku dari penyelenggara atau yang mengeluarkan produk dan jasa keuangan itu sendiri. Jadi misalnya dia tidak memastikan keamanan dari produk layanan digitalnya, kemudian bagaimana keamanan konsumennya, bagaimana pelindungan data konsumen dan lain-lain. Terus yang ketiga, kerentanannya itu karena di era digital, karena semakin canggih, semakin mudah, tapi ternyata banyak juga mereka-mereka pihak yang nggak bertanggung jawab, fraudster ini yang kemudian dengan mudah juga membuat imitasi, membuat tiruan, kemudian mengirim file-file yang karena terlalu canggih kita tinggal buka handphone, kita pikir ada apa, ternyata itu adalah virus yang dikirim kemudian bisa meretas
semua misalnya online banking kita dan lain-lain. Jadi ada 3 hal itu yang menyebabkan selain itu bagus, kemudian bagaimana itu juga menimbulkan kerawanan. Nah, tetapi tentu OJK kita sangat mendukung adanya pengembangan dari inovasi berbasis digital ini. Tetapi tentu kita harus mendorong mereka juga untuk memperhatikan dari sisi keamanannya, Mas Leo. Jadi nggak boleh mereka terus berinovasi, tetapi keamanan konsumen ini kemudian menjadi terabaikan atau menjadi korban seperti itu. Jadi kita dalam hal pengawasan ini OJK kita mencari titik yang pas antara bagaimana kita mendukung sektor jasa keuangan ini untuk terus berkembang, tetapi dengan tetap mengedepankan kepentingan konsumen ini. Dan saya lihat di sektor syariah juga sangat berkembang dengan luar biasa. Kalau kita lihat sangat tidak kalah ya untuk berbagai pengembangan yang dilakukan. Bahkan kalau kita lihat contohnya di pasar modal juga, selain di perbankan kita sudah banyak sekali melihat produk-produk. Sekarang misalnya untuk mencari modal di pasar modal misalnya, sudah ada securities crowdfunding yang berbasis syariah. Kemudian untuk fintech peer-to-peer lending atau kita kenalnya dengan pinjol yang dalam satu sisi banyak dibicarakan negatif, tapi sebenarnya positifnya juga banyak. Itu juga sudah banyak yang berbasis syariah. Jadi kita melihat sangat positif, tapi juga harus kita perhatikan dan kita awasi supaya pas gitu perkembangannya. Gitu Mas Leo. Terima kasih Bu Kiki. Pak Arief, kalau kita bicara soal produk keuangan, baik yang konvensional maupun syariah seperti yang tadi sudah dijelaskan sebagian oleh Bu Kiki, berkembang dengan pesat. Tapi mungkin juga harus dipertegas batasannya ada di mana, karena makin kesini kan produk-produk keuangan itu semakin kompleks, kait mengait, investasi dikaitkan misalnya dengan asuransi atau yang lain-lain. Sementara produk konvensional dan syariah itu kan sebenarnya harus ada batasan yang jelas. Di pasar modal saja ada indeks syariah dan ada yang bukan. Batasan yang dijaga, Bank Indonesia melihatnya seperti apa, Pak Arief? Ya, Mas Leo, perbedaan yang paling pokok di antara produk konvensi dengan produk syariah itu paling tidak ada 3 hal sebenarnya kalau kami lihatnya ya. Yang pertama, tentu yang syariah itu tidak berbasis bunga, gitu ya. Kemudian yang kedua, ada prinsip risk sharing, ya. Berbagi resiko ya. Berbagi resiko. Yang itu yang penting, dan yang terakhir yang juga menjadi penting bahwa setiap transaksi di syariah itu ada underlyingnya. Jadi selalu ada kaitan antara sektor keuangan dengan sektor realnya. Dan ini yang kemudian membuat, makanya dalam banyak penelitian gitu ya, ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu lebih tahan terhadap krisis sebenarnya, karena dia tidak menyeimbangkan antara perkembangan yang ada di sektor finansial dengan yang ada di sektor realnya. Gitu. Kalau literasi sendiri Pak Arief, ini kan menjadi PR. Yang mana yang lebih dulu, telur atau ayam? Mau mengembangkan produk digital termasuk untuk industri keuangan syariah dulu, atau literasinya dulu? Karena kalau salah satu ketinggalan, seperti tadi disebut juga oleh Bu Kiki, masalah akan muncul terus. Bagaimana Pak Arief? Ya, kalau dari kami melihatnya itu satu hal yang saling paralel ya, maksudnya dilakukan secara sekaligus simultan. Dan tentu memang tadi sebagaimana dijelaskan Bu Kiki, dari kami juga ada literasi tapi dari sisi ekonominya. Memang angkanya terakhir yang kami lakukan itu 23,3%. Jadi dari 100 orang itu baru sekitar 23 yang paham. Paham apa nih Pak? Paham mengenai ekonomi syariah. Jadi tadi produk-produknya, tentang apa itu zakat dan sebagaimana. Nah itu menjadi PR memang. Kalau kita memang akan bergerak menjadi produsen halal dunia, gitu ya. Maka indeksnya mestinya minimal ya 50, di atas 50 lah. Sehingga ini memang menjadi PR besar yang kita harus terus lakukan untuk melakukan literasi edukasi kepada masyarakat. Ya. Nah, kami lakukan banyak hal di sini. Kami melihat memang basis komunitas menjadi penting. Makanya Bank Indonesia bekerjasama dengan komunitas-komunitas yang ada, terutama yang perempuan, gitu ya.
the power of emak-emak ini menjadi penting untuk kita dorong. Kaum ibu yang lebih mudah bercerita dan lebih banyak bercerita begitu ya? Bercerita dan juga selalu dengan anak-anaknya, ya betul, di keluarga. Dan itu yang menjadi penting supaya mereka menjadi lebih paham mengenai produk-produk syariah ini. Baik, terima kasih Pak Arief. Bu Winnie, kalau bicara industri keuangan dan bank khususnya, itu kan menjadi pertanyaan ketika kita lihat di tataran global, ada gagal bank untuk Amerika Serikat, Silicon Valley Bank. Walaupun banyak orang mengatakan ini sebenarnya karena model bisnis saja. Tapi kalau Anda melihat, Bu Winnie, perkembangan keuangan syariah, khususnya yang terkait dengan era digital saat ini, seberapa siap, seberapa aman keuangan syariah ini berkembang di era barunya untuk menggunakan produk digital di Indonesia saat ini, Bu Winnie? Ya, Pak Leo, kalau kita lihat kan bagaimana pemanfaatan teknologi digital di sektor keuangan, terutama keuangan syariah ini sudah berkembang dengan sangat baik dan masif. Apalagi kalau kita lihat teknologi digital ini kan sudah semakin jauh lebih baik teknologinya dibandingkan dengan saat-saat lalu. Jadi kalau dari sisi keamanan, saya pikir ini sudah bisa dijaga dengan keamanan digital yang sangat baik, Pak. Dan tentunya yang ingin saya soroti di sini adalah bagaimana pengaruh dari inovasi dan layanan pada perbankan syariah ini terhadap perekonomian Indonesia. Dan tentunya yang paling penting adalah dengan kita memperbesar market share keuangan syariah ini secara otomatis bisa memperdalam dari sektor keuangan kita, Pak. Dan ini sangat penting supaya peranan intermediasi sektor keuangan ini menjadi lebih baik terhadap perekonomian Indonesia. Jadi yang pertama adalah pendalaman sektor keuangan, itu akan dibantu oleh pengembangan sektor keuangan syariah yang saat ini semakin berkembang. Dan yang kedua adalah inklusi keuangan, Pak. Ini penting menjangkau masyarakat dengan lebih luas supaya memiliki akses kepada keuangan, karena dengan inklusi keuangan pun membuat ekonomi kita nanti tumbuh dengan lebih inklusif. Baik. Kalau kita lihat Pak Leo, perkembangan market share keuangan syariah itu sejak 5 tahun terakhir ini cukup baik. 2017 market share-nya sekitar 8,2% dari datanya OJK, dan 2022 sekarang kita sudah lebih di atas 10%, yaitu 10,7%. Ya, dan ini pun juga dibantu oleh berbagai variasi produk keuangan syariah. Kalau pemerintah kita mengeluarkan SBSN, tentunya surat berharga syariah negara. Kemudian juga ada cash wakaf yang link terhadap sukuk, kita sebutkan cash wakaf link sukuk, dan tentunya respon positif dari pasar syariah ini dengan berbagai inovasi instrumen dan layanan digital ternyata menyebabkan generasi muda itu tertarik untuk juga melakukan investasi di pasar keuangan syariah. Jadi kalau kita lihat siapa generasi yang memang berpartisipasi secara aktif di pasar keuangan syariah, ini mayoritas ternyata memang generasi milenial. Baik, terima kasih Bu Winnie. Pertanyaannya adalah setiap kali ada perkembangan, ada peluang, tapi ada resiko. Tadi Bu Kiki sudah sempat katakan, tetapi pertanyaannya bagaimana kita mengamankan supaya kemudian masyarakat benar-benar bisa aman dalam era digital untuk era baru keuangan syariah. Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Bu Kiki,
sama dengan ekonomi konvensional, keuangan konvensional, ekonomi dan keuangan syariah ini butuh banyak literasi. Seperti yang tadi Anda sudah sempat katakan. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika masyarakat menggunakan produk-produk digital yang hanya sejangkauan tangan, literasi itu membantu masyarakat menggunakan produk digital dari era keuangan baru syariah ini dengan aman juga. Karena banyak orang yang mengatakan ketika melihat ada sistem pembayaran yang sebenarnya dibayarkan oleh pihak ketiga, itu tidak berpikir bahwa itu harus dipenuhi. Tapi untuk OJK membuat literasi ini supaya tetap membuat masyarakat aman, seperti apa, Bu? Ya. Tentu kami dari OJK kita selalu mengedepankan 4 pilar, Mas Leo. Yang pertama adalah pilar literasi dan edukasi. Tadi Mas Leo sempat menyampaikan itu betul sekali. Jadi dalam hal terkait dengan digital, kami punya program digital literacy ya. Terutama untuk kaum yang rentan. Tadi seperti Pak Arief sudah sebut ibu-ibu gitu ya. Karena beberapa survei mengatakan wanita, ibu rumah tangga menjadi satu korban yang terbesar, menjadi korban berbagai misalnya pinjol ya, pinjol ilegal dan lain-lain. Jadi pertama kita mengedepankan literasi dan edukasi itu. Bagaimana kemudian kita punya program yang kita selaraskan bekerja sama dengan berbagai kementerian lembaga, dengan Bank Indonesia, dengan Kementerian Keuangan dan lain-lain gitu ya, untuk kita terus bersama-sama melakukan literasi dan edukasi. Nanti saya bisa elaborasi program seperti apa. Yang kedua, pengawasan market conduct. Di P2SK, Undang-Undang Omnibus Law yang baru, itu disebut dengan jelas bahwa ada sekarang disebut sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, itu market conduct. Jadi kami mengawasi perilaku orang-orang ini dalam menawarkan produknya. Para termasuk, pemain ini ya? Betul, termasuk yang digital itu. Jadi kita melihat apakah mereka mendesain produknya dengan benar, bagaimana mereka memasarkannya, apakah mereka ada menyembunyikan informasi kepada konsumen dan lain-lain, bagaimana penanganan pengaduan, bagaimana dispute resolution dan sebagainya. Yang ketiga, bagaimana pilar yang ketiga adalah penanganan pengaduan konsumen. Jadi kami melihat untuk yang produk-produk digital ini sudah mulai banyak muncul aduan-aduan, baik itu yang fintech peer-to-peer lending, kemudian ada produk yang baru buy now pay later gitu, itu juga sudah mulai bermuncul. Nah, kita melakukan pengawasan dalam hal penanganan pengaduan ini. Jadi kita punya mekanisme disebut dengan aplikasi portal pelindungan konsumen. Dan yang keempat, ini juga yang sangat marak juga, yang pilar keempat adalah penanganan kegiatan di sektor jasa keuangan yang tidak berizin atau bahasa masyarakatnya yang ilegal, penawaran investasi ilegal, pinjol ilegal, gadai ilegal dan sebagainya. Jadi kami memastikan keamanan itu dari 4 pilar tersebut, Mas Leo. Jadi kami juga ingin mengajak masyarakat untuk lebih peka, lebih jeli, walaupun produk itu ada di sekitar kita, tapi pastikan itu sesuai dengan diri kita. Tadi produk yang saya sebut tadi, itu mengajarkan misalnya anak-anak muda menjadi konsumtif. Kami baru kembali dari satu forum internasional Organization for Economic Cooperation Development atau OECD di Paris. Di situ dibahas dengan jelas bagaimana produk-produk baru ini sangat memiliki resiko yang sangat besar terutama generasi muda. Bagaimana diajak untuk menjadi konsumtif, membeli gadget baru, membeli barang-barang pakaian baru, bahkan untuk membeli tiket konser, yang akhirnya itu berhutang. Nah, yang paling parah juga, Mas Leo, adalah ketika kan ini semua masuk ke slick ya. Bapak Ibu di sini juga harus hati-hati bagaimana performance keuangan kita itu akan menentukan bagaimana potret keuangan kita. Jadi ketika si anak-anak muda ini kemudian kami diskusi dengan beberapa bank yang menyediakan pinjaman yang untuk rumah pertama. Anak-anak muda ini yang seharusnya membeli produk-produk keuangan tidak bisa lagi karena mereka sudah terjerat utang yang nggak perlu sebenarnya. Karena rapornya sudah merah. Jadi ini merupakan satu gerakan bersama seharusnya untuk bagaimana digital ini membantu tapi juga aman dan juga menjaga masa depan kita, terutama generasi muda. Gitu. Terima kasih Bu Kiki. Pak Arief, kalau bicara digitalisasi kan sekian lama yang lalu sebelum pandemi, banyak orang mengatakan itu sesuatu yang rumit, ujung-ujungnya adalah biayanya tinggi. Nah, bagaimana kemudian memastikan bahwa untuk keuangan syariah bisa menggunakan produk-produk digital, sistem digital itu, tetapi dengan biaya yang memang bisa bersaing dengan produk konvensional. Karena itu kan selalu menjadi tantangan untuk produk ekonomi dan keuangan syariah. Bagaimana Pak Arief? Ya, jadi kalau di kami, Bank Indonesia memang kaitannya dengan sistem pembayaran nantinya. Betul. Dan kami sudah ada yang namanya blueprint sistem pembayaran 2025. Di situ memang secara tegas disebutkan misalnya kita ingin membangun suatu
inisiatif oleh bank sebagai Open API, jadi bank yang sebagai leadingnya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga ingin mengembangkan konfigurasi untuk data hub gitu ya. Jadi bagaimana data ini terkoneksi gitu ya. Kemudian juga kita ingin adanya konfigurasi untuk pengaturan ya, untuk regulasinya, pengawasannya, kemudian juga pengawasan dan juga pelaporannya. Nah, semua itu sudah kita siapkan ekosistemnya yang penting. Kita siapkan ekosistemnya sehingga kemudian membuat industri kalau mau masuk itu menjadi sudah terbangun lah. Artinya biaya yang dia harus keluarkan tidak terlalu mahal. Jadi kayak misalnya bisnis UMKM yang akan kita biayai misalnya itu kita sudah bangunkan ekosistemnya. Sehingga ekosistem itu juga membantu mereka menilai menjadi lebih cepat gitu ya. Tidak perlu lagi biaya yang terlalu banyak untuk melakukan analisis yang terlalu dalam. Nah, itu barangkali hal-hal yang kita dorong, termasuk penyediaan infrastrukturnya ya. Kalau kayak pembayaran retail, BI Fast misalnya, kita masuk di sana, itu untuk menyediakan sistem pembayaran yang cepat, handal, dan murah gitu ya. Dan kita juga tahu, mungkin Mas Leo juga udah banyak menggunakan transaksi transfer dengan BI Fast yang hanya 2.500. Nah, hal-hal itu yang masuk ke sana, BI dalam hal ini sebagai otoritas di sistem pembayaran, menyediakan infrastruktur itu untuk bisa memungkinkan digitalisasi di syariah pun bisa memanfaatkan itu, karena ini kan toolsnya ya Mas ya, platformnya yang itu bisa dipakai juga oleh syariah gitu. Baik, terima kasih Pak Arief. Bu Winnie, kalau bicara efek dari ekonomi digital tadi sudah Ibu katakan bahwa memang ini berdampak signifikan, tetapi kalau tadi mengutip keterangan Bu Kiki, Pak Arief, literasi dan juga pemahaman baik untuk ekonomi dan keuangan syariahnya maupun kepada produk digitalnya itu masih banyak harus ditingkatkan. Kalau mau membuat ekonomi keuangan syariah ini berdampak lebih signifikan untuk ekonomi Indonesia, Bappenas melihatnya seperti apa, Bu ini? Ya, jadi Pak, dengan peningkatan pemanfaatan teknologi digital di sektor keuangan syariah ini, dan juga semakin mudahnya masyarakat untuk mengakses layanan-layanan pinjaman online yang tadi disebutkan oleh Bu Kiki, ini tentunya harus dilengkapi dengan upaya perlindungan konsumen yang memadai dan cukup kuat. Nah, oleh sebab itu Pak, sebagai bagian dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024 Pak, itu kan memang salah satu prioritas nasional adalah memperkuat ekonomi domestik. Nah, penguatan ekonomi domestik ini kan didorong oleh kita bagaimana caranya meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan akses masyarakat kepada layanan keuangan, dan juga meningkatkan daya beli masyarakat itu sendiri. Nah, tentunya ini kita lengkapi dengan strategi nasional perlindungan konsumen, Pak Leo. Nah, saat ini Bappenas sedang menyusun bersama-sama kementerian lembaga terkait dan juga OJK menyusun rancangan Perpres perlindungan konsumen. Kita ada sekitar 11 sektor prioritas, termasuk salah satunya adalah sektor jasa keuangan yang kami prioritaskan untuk dikuatkan upaya perlindungan konsumennya. Dan tentunya Pak, perlindungan konsumen ini bukan hanya dari sisi konsumen, tetapi juga bagaimana menyadarkan dari sisi produsennya yang menyediakan produk dan layanan jasa itu juga harus disadarkan bahwa pada saat mereka menyediakan produk dan jasa itu tetap harus mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Dengan demikian tujuan program pemerintah untuk meningkatkan perlindungan konsumen ini adalah untuk menciptakan ekosistem perlindungan konsumen yang inklusif dan merata di 11 sektor prioritas tadi. Jadi salah satunya adalah tadi internalisasi nilai-nilai perlindungan konsumen dan kemudian meningkatkan keberdayaan konsumen. Kalau misalkan nanti konsumen itu merasa dirugikan oleh karena layanan tadi keuangan digital, itu mereka harus punya tempat untuk menyalurkan dan mengadu, serta kemudian
memperoleh hak-haknya dengan layak. Oke. Terima kasih Bu Winnie. Produk digital sama dengan bentuk teknologi yang lain sifatnya adalah netral. Bagaimana kita menggunakannya itu menjadi dampak bagi era keuangan syariah yang baru ini. Belum lama kita tahu ada penyalahgunaan satu produk kris yang sedang menghebohkan kita. Bagaimana kita memastikan produk digital itu benar-benar aman? Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Pak Arief, belum lama ini kita dikejutkan Pak, di bulan suci Ramadan ada orang yang menyalahgunakan kris. Krisnya diganti stikernya dengan motif atau modus untuk memperkaya diri sendiri. Pertanyaannya Pak Arief, ini kan sebenarnya satu produk yang bagus, kalau kita lihat perkembangannya sangat pesat juga. Tapi kan ada saja orang-orang yang akan berusaha memanfaatkan celah seperti ini. Bagaimana memastikan keamanan kris ini Pak, khususnya di tempat-tempat ibadah, agar kemudian produk digital itu bermanfaat juga untuk pengembangan keuangan syariah daripada mudaratnya Pak Arief? Iya. Terima kasih Pak Leo, ini sangat relevan dengan kejadian hari ini ya. Jadi yang pertama tentu harus dua sisi juga nih. Yang pertama dari sisi nasabah yang akan menggunakan kris itu ya. Yaitu tadi harus memastikan betul pada saat sebelum akhirnya memencet tombol terakhir untuk ditransfer gitu uangnya itu memastikan bahwa nama yang dituju adalah benar gitu ya. Rekeningnya juga benar gitu ya. Dan itu memang menjadi satu kepastian yang harus dilakukan. Kemudian dari sisi yang lain, dari sisi sebagai tempat yang akan sebagai nasabah yang akan menerima, katakanlah tadi ya, keuangan sosial tadi, zakat, infak, sedekah dan sebagainya, itu juga harus memastikan bahwa alat-alat ataupun kris yang kotak-kotak yang ada itu memang betul pada waktu mereka itu harus direview setiap saat gitu. Bu Kiki, senada dengan ini masyarakat Indonesia sering disebut sebagai masyarakat yang filantropis. Sangat mudah kita membantu orang lain, dan ini kan sering dipakai juga menggunakan crowdfunding. Crowdfunding yang konvensional dan syariah tentunya akan memudahkan kita juga kalau kita ingin memberikan bantuan. Tapi kembali lagi, di tengah-tengah perkembangan teknologi ini kan ada saja orang-orang jahat yang punya niat jahat. Saat ini kris yang sedang dicoba diganggu. Bagaimana memastikan penggunaan produk digital, crowdfunding sosial, mengumpulkan zakat, infak, sedekah itu benar-benar memang sampai ke tujuan dan kemudian diawasi juga pengelolanya, karena tadi sudah disebutkan di OJK kali ini kan ada kepala eksekutif khusus mengawasi perilaku pemain-pemainnya. Bagaimana Bu Kiki? Kalau tadi yang metode-metode baru ya, bagaimana penghimpunan dana masyarakat secara digital gitu ya, tadi securities crowdfunding, itu ada ketentuan yang sangat rigid juga Mas Leo. Jadi sebetulnya ini kan kalau kita melihat merunut ke belakang lagi, sebenarnya ini kan satu cara yang dilakukan oleh regulator bagaimana memfasilitasi mereka yang misalnya UMKM gitu ya, yang membutuhkan pendanaan tetapi alternatif selain misalnya mereka belum bankable gitu ya. Jadi mereka bisa melakukan fundraising melalui securities crowdfunding tadi. Nah, ini ada yang syariah juga. Nah, ini kita memastikan juga bahwa mereka ini penyelenggaranya sudah memenuhi semua ketentuan yang diberikan oleh OJK. Jadi kriteria yang diberikan itu rigid. Kemudian fintech peer-to-peer lending juga itu ada ketentuan yang harus diikuti juga. Nah, memang yang agak mislead itu ada ini Mas Leo, masyarakat itu sering tidak bisa membedakan mana yang legal, mana yang ilegal gitu. Jadi kami menengarai bahwa yang sering menjadi permasalahan itu adalah mereka yang ilegal. Seperti pinjol tadi. Kalau kita nyebut pinjaman online itu tidak semua berkonotasi negatif loh. Saya keliling Indonesia melihat bagaimana di daerah-daerah. Ini sebetulnya kan salah satu mekanisme untuk melawan rentenir sebetulnya ya. Jadi tapi secara digital gitu ya. Nah, kalau pinjol yang legal
Pertama dia harus berizin dari OJK. Kedua suku bunganya juga ada ketentuan tidak boleh. Iya betul, tidak boleh melebihi sekian gitu. Jadi itu sebenarnya bagus. Tetapi yang orang mislead adalah mereka salah masuk ke yang ilegal. Jadi tadi Mas Leo bilang masyarakat Indonesia itu malas untuk belajar baca. Padahal sebenarnya untuk mengecek keabsahannya, legalitasnya tinggal telepon ke 157. Tadi connect sama pertanyaan Bu Winnie, pernyataan Bu Winnie bahwa kalau masyarakat menemukan sesuatu, ingin menanyakan sesuatu, telepon aja ke layanan yang sudah disediakan oleh OJK 157. Itu jaga 24 jam tuh Bu ya? Maaf, saat ini masih jam kerja aja. Nah, kalau WA itu bisa dilayani 24 jam 081 157 157 itu bisa. Nah, misalnya contohnya paling gampang Mas Leo ya. Kalau kita ditawari di cellphone kita pinjaman online sebenarnya itu pasti ilegal. Karena yang legal itu tidak boleh menghubungi lewat piranti pribadi masyarakat seperti itu. Terus kemudian banyak hal lain. Jadi sebetulnya Mas Leo tadi kembali ke diskusi kita awal, bagaimana produk-produk digital ini sebenarnya bisa mengubah nasib banyak orang, terutama masyarakat kecil ya. Tadi kalau Pak Arief menyampaikan KRIS, bagaimana KRIS itu sampai diulas oleh media internasional ya, bagaimana itu unlocking ekonomi Indonesia melalui sektor UMKM yang luar biasa. Nah, bagaimana sebenarnya kayak pinjol tadi, fintech, peer-to-peer lending, security crowdfunding, itu juga tujuannya mulia. Asal digunakan dengan yang benar dan jangan sampai masyarakat salah dan juga ngerti diri sendiri. Jangan sampai over in-depthness tadi, Mas Leo. Jadi gunakan sesuai porsi. Misalnya contohnya saya ke daerah ketemu dengan ibu-ibu penjual warung. Ibu-ibu ini udah tahu di sehari dia butuh berapa, dia akan jualan sekitar berapa, dia nggak punya cash hari itu, dia bisa pinjam dari pinjol yang tadi. Yang karena legal ya? Legal, karena dia udah tahu kira-kira dia bisa ngebalikin kapan dan sebagainya. Itu nggak apa-apa. Yang bahaya adalah untuk yang konsumtif tadi. Jadi kembali digitalisasi sangat membantu kehidupan kita, unlocking ekonomi potensi yang luar biasa, tetapi itu harus kembali ke diri kita sendiri. Masyarakat harus well literate dan harus tahu dirinya sendiri. Pengawasannya Bu Kiki, ini kan banyak orang mengatakan aturan Pak Arief kan, aturan satu hal tapi pelaksanaannya kan harus terus diawasi. Karena kalau tidak ketahuan kasus KRIS tertangkap CCTV, mungkin kita tidak sadar juga. Pengawasan untuk penggunaan yang tadi seperti apa? Tadi kami sampaikan, jadi kalau di OJK ini ada pengawasan prudential, ada pengawasan market conduct. Kalau pengawas prudential itu, jadi dia mengawasi apakah si pelaku usaha jasa keuangan ini sudah memenuhi semua ketentuan. Dari mulai bagaimana itu ketika mereka mengeluarkan produk tersebut, segala macam itu ya. Jadi itu ada teman-teman di pengawas perbankan, untuk produk digital perbankan, produk teman-teman pengawas di IKNB, industri keuangan non-bank, untuk misalnya fintech peer-to-peer tadi gitu ya, BNPL dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya ada juga teman-teman pengawas prudensial di pasar modal yang mengawasi tadi yang kita bahas security crowdfunding dan sebagainya. Nah, kami mengawasi perilaku orang-orang ini dalam memasarkan produknya. Produknya seperti apa sih gitu. Jadi hopefully apalagi dikuatkan dengan undang-undang Omnibus Law yang baru P2SK ini, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, ini semakin memperkuat kita punya tangan untuk memberikan sanksi yang cukup severe, bisa insya Allah menimbulkan efek jerak kepada mereka-mereka yang niatnya nggak baik dalam industri keuangan. Gitu. Baik, jadi jangan macam-macam untuk yang mau niat macam-macam itu ya. Terima kasih Bu Kiki. Bu, ini produk digital itu selalu menjadi teorinya, menjadi solusi untuk memperpendek rantai ekonomi. Dan itu terbukti di banyak UMKM yang apalagi pada saat pandemi tidak bisa kemana-mana, malah usahanya berkembang karena produk digital. Memasarkan lewat sekian aplikasi atau platform dan lain-lain. Tapi pertanyaannya Bu, ini sebenarnya di kasus Indonesia, seberapa efektif penggunaan produk digital, khususnya untuk ekonomi keuangan syariah, mengembangkan juga para pelaku usaha ekonomi keuangan syariah saat ini Bu ini? Saya pikir ini memang sangat membantu Pak, terutama yang ingin saya garis bawahi adalah ekonomi syariah ini beda dengan ekonomi keuangan konvensional ya, di mana ada fitur-fitur tertentu yang memang tidak dimiliki oleh keuangan konvensional. Salah satunya adalah ekonomi syariah ini dapat mengurangi kerentanan perekonomian akibat fenomena yang kita selalu sebut dengan decoupling ekonomi, di mana karena sistem keuangan syariah ini menggunakan prinsip-prinsip bagi hasil, tentunya ini akan memperpendek jarak antara sektor keuangan dengan sektor real, Pak. Kemudian ekonomi syariah ini
dipercaya tidak mudah memberikan bubble ekonomi, Pak. Karena memang prinsip ataupun karakteristik yang tadi yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Dan tentunya sistem ekonomi syariah ini, Pak, lebih bisa menjangkau masyarakat-masyarakat yang kelas menengah bawah, UMKM juga sudah banyak yang merasakan manfaat dari ekonomi syariah, apalagi dilengkapi dengan teknologi digital. Terus kemudian sistem ekonomi syariah ini bedanya adalah, keunggulannya adalah ini menghindarkan pembiayaan yang bersifat spekulatif atau yang bersifat eksploitatif. Dan ini lebih mengedepankan prinsip-prinsip sosial, kemudian apalagi tadi yang Pak Leo sampaikan, kan ini kita juga crowdfunding yang salah satunya dari zakat, infak gitu dan wakaf, itu kan juga sudah mulai kita utilisasi dan kita manfaatkan untuk pembangunan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah. Baik. Jadi saya pikir tentunya kalau kita memperkuat ekonomi syariah, kita otomatis bisa mendorong masyarakat ekonomi kelas bawah menjadi lebih baik. Kemudian juga ini bisa meningkatkan kepedulian inklusi masyarakat untuk terus saling peduli dan saling berbagi dengan masyarakat lainnya, sehingga bisa memberikan efek pembangunan yang lebih merata dan lebih inklusif, Pak. Baik, terima kasih Bu Winnie. Bagaimana kita bisa memastikan produk digital atau digitalisasi sektor keuangan ini bisa mendorong majunya sistem keuangan syariah dan ini benar-benar berguna mensejahterakan rakyat? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenge segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Bu Winnie, secara keseluruhan, bagaimana kemudian pemerintah melihat bahwa digitalisasi produk keuangan, sektor keuangan atau ekonomi syariah ini benar-benar bisa membentuk atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan, Bu Winnie? Jadi pengembangan ekonomi syariah melalui teknologi digital yang lebih luas ini tentunya meningkatkan akses masyarakat terhadap pasar keuangan, kemudian juga membentuk membentuk masyarakat untuk lebih produktif dan tidak konsumtif. Ini perlu dukungan literasi dan edukasi keuangan yang lebih masif. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya tadi ekonomi syariah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan secara keseluruhan. Artinya bisa membantu perekonomian Indonesia, terutama sektor keuangan, untuk memperdalam sektor keuangan dan juga meningkatkan peranan sektor keuangan, meningkatkan peran intermediasi dari sektor keuangan, sehingga antara sektor keuangan dengan sektor real ini bisa lebih dekat, Pak. Baik. Dan terakhir tentunya dengan ekonomi syariah kita bisa memobilisasi dana-dana sosial. Ini tentunya bisa melengkapi social safety net yang sudah ada. Tentunya ini akan memberikan masyarakat kita, terutama kelas bawah, menjadi lebih resilient terhadap goncangan-goncangan perekonomian yang ada. Baik, terima kasih Bu Winnie. Pak Arief, memastikan keamanan digitalisasi teknologi ini untuk ke depan, itu seperti apa Pak? Supaya kemudian ketika kita mau mengembangkan ekonomi keuangan syariah, produk digital ini benar-benar meningkatkan tanpa memberikan mudarat juga. Bagaimana Pak Arief? Ya, jadi salah satu keunggulan dari digitalisasi ini kan adanya peningkatan produktivitas, efisiensi, ya, dan semuanya menjadi lebih cepat, mudah, murah gitu ya.
Dan tentunya harus dibekali beberapa hal, Pak, untuk bisa ini berjalan dengan baik. Yang pertama tentu harus transformasi dari sisi model bisnis, si syariahnya itu sendiri ya, supaya dia bisa mengadopsi digital dengan optimal. Yang kedua tentu sumber daya insaninya ya, orang-orang yang melakukannya tadi bagian dari di OJK juga sudah dilakukan dengan mengamati perilakunya. Nah, kami juga mengedukasi masyarakat secara umum gitu ya, bagaimana manfaat teknologi ini agar bisa secara optimal menyeimbangkan antara inovasi yang ada dengan resikonya yang ada juga gitu ya. Dan yang terakhir tentu kehandalan teknologinya gitu. Bagaimana teknologi ini kita siapkan dan pelindungan konsumen itu menjadi penting. Jadi above all semuanya memang akhirnya literasi menjadi kunci gitu ya. Kita sama-sama, Bank Indonesia juga nggak bisa bekerja sendirian, dengan media ini alhamdulillah ya, ini bisa dibantu juga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang digitalisasi ini dan kepentingannya untuk masyarakat umat gitu. Baik. Mungkin itu Mas Leo. Terima kasih Pak Arief. Bu Kiki, pada akhirnya kan kita sendiri yang harus memperbaiki diri. Kalau kita ingin produk digital ini bisa mendorong atau mengembangkan keuangan syariah, tentunya kita yang sama-sama. Tidak bisa Bank Indonesia, tidak bisa Bappenas, tidak bisa OJK sendiri. Tapi kalau yang OJK lihat, kata kunci supaya kita bisa benar-benar menggunakan produk digital untuk memajukan keuangan syariah, selain literasi tadi, apa Bu? Sinergi, ya. Saya melihat pentingnya sinergi dalam bagaimana kita bisa mengakselerasi ekonomi syariah ini melalui digital. Jadi bagaimana sinergi antara kementerian lembaga yang saat ini sudah sangat baik dan perlu ditingkatkan dengan seluruh stakeholder seperti yang hadir di sini, Ikatan Ahli Ekonomi Islam dan juga berbagai stakeholder lainnya. Bagaimana kita melakukan sinergi untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Yang kedua, inovasi. Jadi inovasi tidak hanya untuk bagaimana kita menciptakan produk-produk keuangan syariah saja, tapi bagaimana inovasi di dalam keuangan atau ekonomi syariah ini bisa memecahkan problem-problem sosial yang ada di kita saat ini. Jadi bagaimana ekonomi syariah ini bisa mengembangkan ekonomi umat, gitu ya. Jadi inovasi sinergi, sinergi dan kolaborasi dan juga inovasi. Dan yang ketiga yang paling penting juga adalah SDM-nya itu sendiri. Bagaimana kita menyiapkan SDM kita tidak hanya dari masyarakat pengguna, tapi juga SDM yang melakukan inovasi, sinergi dan kolaborasi tersebut. Jadi harus kita dukung terus, Mas Leo. Pengembangan sistem keuangan ekonomi syariah, pengembangan sistem digital, pengembangan keamanan dari konsumen masyarakat itu kan ruang lingkup OJK yang pasti tidak mudah itu, Bu Kiki. Sinergi sudah dimintakan dan sekarang sudah dikerjakan. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana OJK melihat masyarakat Indonesia seberapa siap kita menggunakan produk digital, teknologi digital dalam berkeuangan atau berekonomi syariah ini. Karena kalau kita misalnya melihat tetangga kita, Bu Kiki, Malaysia, itu kan saat ini sering disebut-sebut sebagai pusat keuangan digital dunia saat ini. Beberapa waktu yang lalu kita berbincang, Indonesia sebenarnya menuju ke situ. Tetapi kalau melihat kesiapan dari masyarakat, itu OJK melihatnya seperti apa, Bu Kiki? Jadi kalau saya melihat ini harus menjadi satu kesatuan, Mas Leo. Tidak bisa dari beberapa waktu yang lalu kita melihat bagaimana keuangan atau PUJK dari penyedia jasa keuangan itu sangat advance. Tapi bagaimana ekosistemnya keuangan syariah ini? Jadi menurut saya ini satu sinergi, merupakan satu kesatuan yang harus kita kembangkan dalam hal ini ekosistem syariah kita bangun, kemudian bagaimana akses pendanaannya kepada syariah, produk-produk syariah ini, bagaimana itu sama-sama mengembangkan. Jadi kalau saya bilang ini tidak bisa satu sisi saja, tidak bisa hanya regulator saja, tidak bisa hanya penyedia jasa keuangannya saja, tapi juga merupakan satu kesatuan oleh penyelenggara atau pelaku dari ekonomi syariah tersebut. Apalagi kalau kita lihat pemerintah sudah menetapkan Indonesia cita-cita menjadi pusat produk halal dunia gitu ya. Dan kemudian kita didukung penduduk kita yang 90% lebih adalah muslim menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Saya rasa kita sudah on the right track untuk menuju ke sana. Yang penting konsistensi, Mas Leo. Koordinasi, konsistensi untuk menuju ke sana. Dan kalau dilihat bagaimana produk
produk Indonesia yang kemudian produk halal, baik itu fashion, makanan dan lain sudah bisa merambah keluar. Yang penting ada satu konsistensi yang merupakan satu total football gitu ya. Harus bersama-sama kita harus bisa mengembangkan Indonesia menjadi pusat halal hub di dunia. Baik, terima kasih Bu Kiki. Kembali lagi apa yang terjadi pada sistem keuangan syariah, era baru keuangan syariah bergantung kepada kita. Mari kita sama-sama menggunakan teknologi digital untuk kebaikan dan terus sama-sama mengamankan diri kita. Dan inilah akhir dari Economic Challenges untuk malam ini. Kami berterima kasih kepada Ibu Winnie, Bu Kiki, dan Pak Arief. Dan pemirsa, demikianlah Economic Challenges spesial Ramadan. Saya Leonard Samosir, terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh